Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rusdi. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan NIM 19227500039. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pancasakti Tegal. Pada video UPIN ini saya menggunakan materi menyajikan eksplanasi kelas 8. Demikian perkenalan saya. Berikut video UPIN yang telah saya lakukan. Silakan disambut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu agar berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas Mas Toki untuk menyiapkan Bersalah dipersilakan untuk teman-teman berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum itu paling presensi dulu ya. Ada yang tidak masuk? Tidak ya? Masuk semua? Mirna, Maulid, Faki, Gofur, Dian Sari, Robi, Laila, Cynthia, Sufa, dan yang terakhir Octavia. Alhamdulillah. Sebelum itu berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Saya minta kalian, ayo lakuin berdiri sudah. Kita berdiri. Saya minta kalian ikuti pali sondokan nanti kalian ikuti. Indonesia bisa, Indonesia bisa, Indonesia jaya, jaya, jaya. Bisa ya? Lagi-lagi yuk. Indonesia bisa, Indonesia jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, kita hari ini akan menyajikan sebuah pembelajaran mengenai tes eksplanasi, yaitu menyajikan. Namun sebelum itu, masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya? Apa? Mengenai apa? Berikas eksplanasi. Berikas eksplanasi kemarin berikas apa aja? Dan lain-lain. Itu kita ada yang komunikasi nggak? Apa? Iya, pada di sini sudah ada ini. Perintah sebagai isi berdasarkan gagasan umum yang didapatkan. Ingat baik-baik ya. Nah, musim ini, tahun ini, bulan ini adalah musim apa? Banyak terjadi apa? Selain itu, longsor, kemudian gempa. Contohnya gimana? Kemarin ya, lanjut. Oke. Nah, hari ini informasi menyajikan informasi data dalam bentuk eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasan atau aspek lisan. Ini kompetensi dasarnya. Ya. Kemudian ada indikator. Indikatornya apa? Pertama, kalian nanti akan juga menyusun tes eksplanasi dengan memperhatikan penetapan data, struktur, dan aspek kebahasan. Ada 3. Datanya mengenai apa, strukturnya apa saja, kemudian aspek kebahasannya ada apa saja. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, setelah kalian membuat itu, kalian harus mempresentasikan. Tahu yang mempresentasikan ya? Oke. Membacakan hasil yang dibuat. Nah, kita langsung ke tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran problem based learning atau disingkat dengan PBL, kalian diminta mampu menyusun eksplanasi dengan memperhatikan penerapan data.
struktur dan aspek pembahasan, serta yang kedua kalian akan diminta untuk membacakan. Nah, mempresentasikan dengan apa? Dengan cermat, tepat, proaktif dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Maksudnya apa? Setelah kalian menyusun, membuatnya, nah setelah itu silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil apa yang kalian buat itu. Dan sini paham? Paham? Nah, yang akan kita bahas yang pertama itu tujuan. Apa sih itu tujuan eksplanasi? Yang kedua struktur, kaidah pembahasan, keempat pola pengembangan, dan yang terakhir adalah langkah-langkah penyusunan. Kalau kita menyusun, otomatis kita harus tahu langkah-langkahnya, tidak asal menulisnya. Kita langsung saja. Langsung saja ke tujuan eksplanasi. Nah, tujuan itu memiliki tujuan membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi. Ada yang tahu maksudnya? Bahwa ketika kita membuat sesuatu eksplanasi, misalkan mengenai fenomena, kalian harus membuat tujuan. Tujuan untuk apa? Agar yang membaca itu tahu peristiwanya, bahwa apa yang terjadi kalian tuliskan secara detail, sehingga apa yang kita baca, oh misalkan kemarin, oh terjadi musibah fenomena alam yaitu gempa di Cianjur memakan berbagai banyak korban, baik benda maupun manusia. Maksudnya seperti itu, paham ya? Kita lanjut, langsung ke strukturnya. Struktur ada 3. Yang pertama itu identifikasi fenomena, kedua rangkaian kejadian, dan yang terakhir ketiga adalah ulasan. Nah, ada yang tanyakan sebelum lanjut? Ya ada? Nah, apa sih itu identifikasi fenomena, Pak? Identifikasi fenomena kita jelaskan. Gambaran umum peristiwa atau kejadian yang akan dibahas. Gambaran umumnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kalian ingin membuat misalkan suatu banjir, ya, atau fenomena alam banjir maupun gempa bumi. Nah, kalian harus tahu banjirnya itu disebabkan oleh apa saja. Kemudian misalkan gempa, gempanya itu ada di mana? Misalkan ada gempa itu ada di daratan, kemudian ada di laut, permukaan laut. Nah, itu terjadinya karena apa? Apakah karena pergeseran lempeng bumi atau pergeseran tanah? Lempeng bumi. Betul, ya. Selanjutnya rangkaian kejadian. Ini rangkaian kejadian disebut juga dengan badan teks, badan teks eksplanasi, seperti berita. Masih ingat berita? Ada tuduh berita. Nah, rangkaian kejadian isinya mengenai penjelasan sebab akibat atau istilahnya yaitu kausalitas. Ada sebabnya, ada akibatnya, itu pasti. Yang ketiga ulasan, disebut juga dengan interpretasi atau penutup. Ini berupa pernyataan atau tanggapan tentang fenomena yang dipaparkan. Pernyataan bahwa ini bisa dijadikan sebagai simpulan dari gambaran umum, kemudian sebab akibatnya kemudian kita sebutkan. Kita bisa memberi tanggapan dari simpulan itu bahwa misalkan banjir itu disebabkan oleh manusia. Nah,
Ya. Sebelum Pak jelaskan cara kerja, ada yang tanya? Ya, Cika. Pak, izin bertanya, konjungsi kronologis ada apa saja? Konjungsi kronologis ada apa saja? Contohnya, ya, konjungsi kronologis itu sama saja dengan urutan waktu. Urutan waktu. Nah, maka untuk itu, kalau urutan waktu otomatis ada kata sesudah, kemudian sebelumnya, kemudian apa lagi? Setelah itu dan lain-lain. Paham ya? Konjungsi kronologis seperti yang ditanyakan oleh Cika bahwa konjungsi kronologis itu urutan waktu, contohnya sebelum, sesudah dan lain-lain. Kemudian, paham ya? Untuk fungsinya untuk apa? Untuk merangkai kalimat setelahnya atau di dalam kalimat itu. Dari sini konjungsi kausalitas sebab akibat. Nah, konjungsi kausalitas sebab akibat ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Atau yang bertanya? Ada? Tidak ada? Oke. Konjungsi kausalitas, Alif jelaskan lagi. Ini ada sebab. Ya. Misalkan sebab. Ada akibat. Misalkan contohnya apa Pak? Faktanya. Misalkan ini. Sebab. Otomatis akibatnya karena. Atau bisa menjadi akibatnya. Atau contohnya sebab banjir karena manusia membuang sampah sembarangan. Akibatnya saat musim penghujan banyak sampah menumpuk terutama di sungai, di selokan dan lain-lain. Ya. Nah, lanjut penggunaan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Kita tunjukkan dulu penggunaan kata benda yang seperti apa. Misalkan kita ambil contoh gempa Cianjur, ya itu istilah, ada yang tahu istilah tekniknya? Contohnya apa? Ada itu. Nah, kalau misalkan gempa, nah sekarang gempa, ada contohkan itu ada gempa tektonik. Disebabkan oleh apa? Apakah misalkan gunung ya, gunung meletus, ada contoh lava, ada lava atau lahan. Kemudian banjir, misalkan mengenai banjir, kata bendanya ada banjir, kemudian ada gempa tektonik. Kalau di Cianjur ada gempa. Selanjutnya sekitar kita, kata benda ya. Ayo. Apa? Kursi. Yang keras. Kursi. Kursi. Nggak kursi yang ada pegang atau benda. Nah, ini maksudnya dalam kata benda bukan jenis fenomena. Contohnya banjir, gempa, longsor, ya, dan lain-lain. Nah, setelah itu tsunami. Nah, menggunakan yang terakhir adalah menggunakan istilah teknis. Ya, menggunakan istilah teknis. Teknis ini sama saja dengan istilah. Kalau dari ke pola pengembangan, pertama itu ada kronologis. Ya, ada kronologis. Kronologis merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Kronologi dapat diartikan sebagai urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Ini sudah dijelaskan
jelaskan tadi bahwa kronologis itu suatu urutan waktu, misalkan ada sesudah, sebelumnya, setelah itu, dan lainnya. Ada kausalitas. Kausalitas tadi apa? Sebab akibat. Pola pengembangan kausalitas disebut juga pola pengembangan sebab akibat. Ada sebabnya, otomatis ada akibatnya. Sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, gagasan umumnya. Kemudian akibat bertindak sebagai perincian pengembangan. Tadi dikembangkan. Sebabnya apa? Kita kembangkan akibatnya apa? Tadi misalkan kita buang sampah sembarang, akibatnya banjir. Paham ya? Yang terakhir kita langsung ke gambaran penyusunan. Nih, silakan. Sebelum kita membentuk kelompok. Nah, pertama itu kita harus menentukan topik. Topiknya kita harus mengenai apa? Kita fokuskan. Menentukan topik atau suatu kejadian yang benar, dikuasai dan aktual. Yang kalian kuasai apa misalkan? Nah, kemudian kedua itu menyusun perangkat teks. Ketiga mengumpulkan bahan dan yang terakhir mengembangkan perangkat teks itu. Maksudnya apa? Kita tentang topik. Topiknya mengenai apa? Misalkan mengenai fenomena alam. Misalkan ketika musim hujan datang, kita langsung saja banjir. Misalkan. Nah, kita menyusun perangkat teksnya. Yang lalu kuasai apa? Tadi banjir. Nah, banjir itu disebabkan oleh apa saja? Kalian cari katanya. Setelah itu kita susun bahannya, kita kumpulkan. Selanjutnya kita kembangkan dari bahan-bahan itu. Paham ya? Paham. Oke, sebelum lanjutkan kita bentuk kelompok dahulu. Untuk pembentukan kelompok silakan perwakilan kelompok untuk silakan salah satu. Coba Okta, silakan. Okta. Ada Pak Paki. Satu, kemudian sini. Jangan dulu, karena ini yang laki sendirian yang pertama. Silakan. Kamu ini. Kelompok 3. Kelompok gimana ini ya? Kelompok 3 ayo dulu, ini dulu. Langsung siapa dulu? Okta. Silakan. Ya. Ya. Silakan ini. Kelompok 4. Ini apa lagi? Askia. Silakan. Kelompok 2. Apa? Iya. Iya. Otomatis nomor 8 kepada D. Dua. Kelompok 1 berarti. Ya, silakan kembali. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 3 ya. Kelompok 4, kelompok 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah. Mari bagikan EKPD dengan macamnya. Kami
bisa ditabrak. Nih. Yang kedua, ada gambar hujan. Ini air loh ya, bukan lukisan, tapi contoh gambar. Ada hujannya. Yang ketiga, ada orang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, ada gambar apa ini? Jalan tol. Jalan tol salah satu. Nah, selanjutnya, yang kelima, nggak kelihatan orangnya, alhamdulillah. Kalau kelihatan ini bahaya. Bapaknya bogor. Ada sungai meluap. Ini sungai Nemaling. Silakan kalian susun dari gambar ini di LKPD. Kalian buka LKPD-nya di halaman 5. Di halaman 5. Kalian bahannya sudah ini. Banjir, hujan deras, ada buang sampah sembarangan, jalan tol, yang terakhir ada sungai meluap. Silakan kalian susun dari gambar ini ke LKPD. Kalian buka LKPD-nya di halaman 5. Di halaman 5. Kalian bahannya sudah ini. Banjir, hujan deras, ada buang sampah sembarangan, jalan tol, yang terakhir ada sungai meluap. Silakan kalian susun sebuah teks eksplanasi dari gambar kerja ini. Tapi paling tidak kalian tidak mengerjakan di sini, tapi di LKPD yang Pak Ali kirim di grup. Bisa dibuka? Bisa dibuka? Nanti silakan ya dibuka apinya. Buka apinya, buka grupnya, buka LKPD yang Pak Ali kirimkan. Kalian ketik, selanjutnya kalian screenshot. Screenshot kirim ke WA Pak Ali. Lihat, Pak Ali kasih waktu 20 menit, cukup ya? Cukup. Siapa?
menilai kelompok. Nah, berarti selain kelompok satu menilai. Sudah? Silakan. Setelah itu dipilih. Ayo. Ayo yang lain. Nah, terus. Ada 10 anak. 11. Sudah semua? Sudah? 12. Nah, 13. Ada yang satu semua pilih. Kamu sudah? Paling sudah bagus. Ya, sangat baik sekali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Siti Lairatul Maulida dari kelompok 2 yang menggunakan Askia Awalunisa, Anissa Merdeka Sari, Sylvia Sulfa, sama Wijaya Maulida. Berdiri saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul banjir. Identifikasi. Banjir adalah salah satu peristiwa yang seringkali kita lihat dan kita dengar. Banjir sendiri seringkali disebabkan karena curah hujan yang tinggi, sehingga air tanah seringkali tidak menampung air dengan baik. Proses kejadian. Banjir adalah salah satu peristiwa yang seringkali kita lihat dan kita dengar. Banjir sendiri seringkali disebabkan karena curah hujan yang tinggi, sehingga air tanah seringkali tidak menampung air dengan baik. Yang ketiga, ulasan. Maka dari itu, perlunya membuang sampah di tempatnya, terutama menjaga lingkungan di sekitar dan tentunya bagi pemerintah saat pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol, harus memperhatikan lingkungan sehingga meminimalisir terjadinya banjir. Ya, sudah bagus. Sekarang kelompok 1, 3, 4 menilai kelompok 2. Oh, 1. Baik. Kembali lagi. Oh. Terus. Nah, baik. Saat baik bermata ini. Ada. Nah, semakin senyumnya semakin sumringah. Ya, luar biasa kelompok 2 sudah baik untuk teman-teman yang lainnya. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari lembar jawab peserta didik yang kami kerjakan. Yang beranggotakan Andi Febrian, Ahmad Novel, Muhammad Abdul Ghafur, Dirna Widya, Anfosia. Yang berjudul Bahaya Banjir. Struktur 1. Identifikasi. Berbicara mengenai banjir, seringkali kita membayangkan hujan, sampah, dan pembangunan tol yang tidak memperhatikan lingkungan. Banjir seringkali terjadi saat musim hujan tiba, dikarenakan hujan deras dengan curah yang tinggi dan berlangsung lama. Saluran untuk mengalirkan air tersumbat dan banjir pun terjadi. 2. Proses kejadian. Semua hal tersebut terjadi karena ulah manusia yang senang membuang sampah sembarangan yang menyebabkan daerah aliran sungai dan got tersumbat. Ditambah lagi dengan pembangunan jalan tol yang tidak memperhatikan amdal dan kelestarian lingkungan. Daerah sekitar aliran sungai, jalan tol ketika terjadi hujan dengan curah tinggi dan lama seringkali akan terjadi kebanjiran di daerah tersebut. Ya, berdasarkan hal tersebut, mari kita bersama, baik masyarakat dan pemerintah, bersama-sama untuk menjaga lingkungan dan kelestarian alam sehingga terhindar dari bencana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Dian, kelompok yang lain menilai. Ayo, belum mendapatkan sangat baik. Langsung, yuk, terus. Baik, 2. Baik.
Ya, cukup. Ayo, sangat baik belum ada 1, 2, 8, 2. Oke, seimbang. Nah, berarti ini ada beberapa hal yang harus dikoreksi. Tadi ya, ini cukup seimbang. Cukup. Nanti misalkan tadi intonasinya kurang keras, ya. Tapi alhamdulillah sudah mendapatkan nilai yang baik. Ada nilai semakin lebar, ini sangat baik. Terima kasih. Silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kita membahas tadi, kita analisis bersama. Kita simpulkan bahwa kita refleksi. Dari kegiatan ini, tadi kita membicarakan mengenai apa? Apa? Ya, terus tujuan dan eksplanasi, kemudian struktur dan eksplanasi, pembahasan, pola pengembangan dan kita analisis bersama. Kalian sudah mampu menulisnya, akan tetapi, namun untuk presentasi masih kurang semangat. Ya, enggak ada yang lupa memperkenalkan anggotanya. Kedua, intonasinya masih kurang keras, sehingga teman-teman yang lain itu audiensnya mungkin kurang mendengarkan. Itu ya? Baik, evaluasi. Untuk evaluasinya, saya minta ini ada beberapa pertanyaan. Silakan ada pertanyaan yang pertama itu tujuan eksplanasi. Siapa dulu? Laila dulu. Ayo. Si Husky. Si Anu. Yang belum ada. Sabar tak bisa. Sudah. Jadi kenal. Sudah. Otakian. Sekarang yang terakhir. Nah, menggunakan cek. Pola pengembangan eksplanasi dengan pola pengembangan yaitu, ayo cepat yuk, coba nanti. Nah. Semoga tidak berjodoh. Tidak bisa ya itu. Dari pembelajaran ini
paham, terutama contohnya dan banjir yang ada di sekitar kita. Itu ya. Ini kan sebelum kita belajar ada yang tanyakan? Tidak. Nah, sebelum itu untuk pembelajaran nanti jangan lupa kalian belajar mengenai tes cerpen. Ada yang tahu cerpen? Ada pendek. Dan terutama yang paling penting dari cerpen yaitu adalah unsur intrinsik. Ya, ada tema, amanat, yang lain amanat, kemudian ada penongkohan, ada alur, sudut pandang dan tempat atau setting latar atau plotnya.